sebetulnya lingkungan membantu kita untuk bisa mencapai tujuan hidup Ya. kita, mencapai Sekarang lu merasa bahwa apa yang lu anggap baik awalnya ternyata memfrustrasikan lu. Sekarang lu secara fisik, bahkan doa juga merupakan salah satu bentuk dari support Iya. gitu. Iya, betul. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya, gitu ya. Dan kita sudah mulai terbiasa dengan kehidupan kita di our journey di yang new normal ini kan, gitu ya. Nah, mengikuti obrolan-obrolan kita sebelum-sebelumnya di YouTube channel Lucy Kusman, kita banyak bicara soal bagaimana mentransformasi diri kita, gitu. Nah, salah satu faktor yang paling penting yang perlu teman-teman juga perhatikan adalah faktor lingkungan. Karena kita tidak bisa tidak bertransformasi. Nah, pada saat kita lagi bertransformasi, faktor lingkungan tuh ternyata penting banget gitu. Saya ingat ada sebuah quotes dari John Maxwell, salah satu pakar leadership yang mengatakan bahwa seorang leader itu potensinya sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dia gitu, orang-orang terdekatnya dia. Saya kira bukan cuma soal leader ya, kita juga manusia sama gitu. Kita punya potensi, kita punya kehidupan, sebetulnya sangat ditentukan oleh orang-orang terdekat yang ada di lingkungan sekitar kita, yang terus-menerus berinteraksi dengan kita. Nah, hari ini saya ditemani dengan Mbak Ayu Sutomo, ya, sahabat saya yang akan bertanya dan menggali dengan berbagai macam pertanyaan yang ciamik, plus juga ditemani oleh narasumber kita kali ini, Mas Samuel Mulia, seorang pengamat gaya hidup, ya, pengamat gaya hidup lah bahasanya seperti itu. Tapi kalau saya mengenal Mas Sam itu dari dulu sebagai seorang penulis yang luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama, mending kita panggil dulu ya. Mas Sam, Mbak Ayu, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, Mas Sam apa kabar? Baik, Mbak Ayu. Senang banget ketemu Mbak Lucy sama Mbak Ayu. Terima kasih buat kesempatannya. Oh, kita yang terima kasih Mas Sam udah mau ngobrol sama kita ya, Yu ya. Benar, ngobrol-ngobrolnya kali ini kita tentang gimana sebetulnya lingkungan membantu kita untuk bisa mencapai tujuan hidup kita, mencapai cita-cita kita gitu ya. Iya. Mas Sam, kalau dalam perjalanan karir dan perjalanan kehidupan Mas Sam gitu ya sampai pada titik ini, sebetulnya peran teman-teman, peran pergaulan sampai pada akhirnya bisa mencapai tujuan atau mimpi yang Mas Sam inginkan dan pada akhirnya berhasil mencapai mimpi dan tujuan tersebut, itu seperti apa sih Mas? Boleh nggak ceritain mungkin ke viewer semua gitu ya Mbak Lucy ya? Oke, terima kasih Mbak Lucy dan Mbak Ayu. Good questions. Jadi gini, jadi di dalam perjalanan hidup saya sebetulnya yang disebut dengan pertama kali yang pertama kali support itu adalah dari bentuk kecil keluarga ya, keluarga. Jadi itu yang paling penting sih sebetulnya. Meskipun di dalam keluarga saya terus terang juga harus mengakui support mereka kadang-kadang juga membuat frustrasi, kadang-kadang juga membuat penuh sukacita gitu ya. Kayak pada waktu masa muda saya pengen sekali jadi perancang mode. Kemudian ayah saya dengan mulutnya yang satir bilang gini, ngapain sih lu gambar-gambar kayak perang? Dan pada suatu hari saya masuk ke menjadi finalis lomba perancang mode yang diselenggarakan majalah Femina Gadis pada waktu itu. And he was very proud of me. He was very proud of me. Jadi saya pertama melihat bahwa dukungan orang tua itu penting, meskipun mungkin ayah saya malu gitu ya, sebagai laki-laki kok mau menjadi perancang mode. Jadi kadang-kadang itu support orang tua itu kadang-kadang itu terbatas atau digagalkan oleh mungkin gengsi mereka, tidak terima mereka terhadap kecenderungan anaknya dan sebagainya. Tapi pada waktu saya masuk sebagai finalis, he was very proud of me dan dia cerita kepada semua orang bahwa anaknya masuk finalis, dan siapa yang peduli juga ya di teman-temannya gitu ya. Nah, saya lihat bahwa memang dukungan keluarga itu yang pertama, yang paling penting. Jadi orang tua dan mungkin kakak adik saya enggak, tapi ayah ibu saya lah. Dan kemudian dalam perjalanan itu selama saya mau menjadi perancang mode, saya memang masih sebagai mahasiswa kedokteran pada waktu itu. Dan di zaman mahasiswa kedokteran itu saya sebetulnya suka sekali dengan ilmunya. Saya merasa bahwa tingkat intelektual saya itu pas banget dengan fakultas kedokteran. Saya ini nggak pinter, jadi nggak bisa membayangkan hal-hal yang
imajiner gitu seperti 45 derajat, lintang barat, lintang timur, saya nggak bisa ngebayang. Sementara kalau di kedokteran itu semuanya nyata. So by the time saya melanjutkan pelajaran di kedokteran, saya pengen jadi wartawan gitu. Dan kemudian saya bilang sama ayah saya, Pi, boleh nggak bayarin pergi ke Paris, mau pilihnya ke Paris, bahwa itu anak kurang ajar nggak? Terus boleh nggak pergi ke Paris? Aku mau sekolah mode. Aku nggak tahan di kedokteran ini. Nggak tahannya itu sebetulnya bukan ilmu pengetahuannya, tetapi pada akhirnya saya harus mengakui senang itu nggak cukup gitu. Tapi apakah itu suit you or not? Ya, ya kedokteran itu bukan untuk saya. Saya senang sekali dengan ilmu pengetahuannya. Aduh, seneng banget Luz kalau kita tahu ilmu kedokteran itu sangat hidup, dan kenyataan di bangku kuliah sama kenyataan di bangsal rumah sakit itu benar-benar nyata. Sehingga kita tuh belajar teman. Pada akhirnya saya tahu bahwa itu bukan dunia saya. So I decided untuk pindah pergi ke Paris untuk sekolah jurnalis, dan bapak saya bilang gini, ini juga salah satu dukungan sebuah dalam nasihat, karena dukungan itu bisa dalam bentuk nasihat, dalam bentuk dalam fisik. Jadi artinya lo mendukung, nganterin ke airport. Pak, nanti tolong dong support aku di nanti kalau aku lagi show datang. Itu bisa secara fisik, bisa dalam bentuk doa gitu ya. Nah, nasihatnya bapak saya bilang gini, dia bilang gini, Sam, waktu lo masuk kedokteran gue nggak nyuruh lo loh, ya. Dan sekarang lo merasa bahwa apa yang lo anggap baik awalnya ternyata memfrustrasikan lo. Sekarang lo datang lagi ke tempat gue untuk masuk menjadi wartawan mode, bukan gue yang nyuruh ya. Terus dia bilang, ini adalah hari terakhir gue akan support lo secara finansial. Abis selesai itu, hidup sendiri, lo mati sendiri. Why so? Tapi the nasihat yang terbaik dari dia adalah dia bilang, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu kerjakan, bahkan pekerjaan yang kamu sangat cintai, yang kamu pikir itu baik buat lo dan terbaik, problem itu akan selalu ada. Dan aku mau nasihatin kamu, jangan setiap kali lo problem, lo pindah dan lo merasa bahwa lo nggak cocok lagi di tempat itu. So wherever you go, problems will be with you. Jadi jangan lo lari-lari. That's nasihat. Jadi itu juga support buat saya, sehingga saya bisa konsentrasi penuh pada, itu adalah pilihan saya terakhir untuk menjadi jurnalis. Jadi lebih kepada fashion journalism. Tapi kan diajarin juga dasar jurnalis dan segala macam gitu ya. Dan itu adalah hari terakhir di mana ayah saya menasihatkan dan mendukung saya. Dan kemudian sampai sekarang ini saya menjadi penulis, kemudian saya kerja di publishing company bertahun lamanya ya, saya kerja di Dewi, kemudian punya usaha sendiri, dan kemudian sekarang punya majalah dan digital lah katakan sendiri dan sebagainya. Itu. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Ayu adalah perjalanan saya sampai sekarang ini memang tidak hanya semata-mata passion saya, tidak juga semata-mata semangat saya, justru semangat saya itu datang dari lingkungan yang mensupport saya. Iya, menarik gitu. Ya. Kadang-kadang kalau dengan ceritanya Mas Sam ya, kadang-kadang orang nggak support kita bukan berarti dia nggak mau support kita gitu ya. Kadang-kadang mereka butuh pembuktian dari kita kan, kalau dari ceritanya Mas Sam. Betul. Jadi jangan cepet-cepet pada saat kita nggak didukung sama keluarga misalnya, atau kita nggak didukung sama teman-teman kita lantas bilang, mereka nggak support, udah mereka jahat gitu. Padahal sebetulnya mungkin mereka cuma butuh pembuktian dari kita gitu. Betul. Iya, betul, dan tadi bagus banget yang Mas Sam bilang bahwa yang namanya support itu berbagai macam jenis ternyata ya Mbak Yu ya. Ada bentuknya nasihat, ada bentuknya secara fisik, bahkan doa juga merupakan salah satu bentuk dari support gitu. Iya, betul. Iya. Mas Sam kalau ngikutin perjalanan YouTube-nya aku dari episode awal sampai sekarang, sebetulnya kita sempat kencang banget ngobrolin soal value, Mas Sam. Dan value itu datangnya dari mana gitu kan? Kenapa itu menjadi sangat penting buat kita? Tadi aku sangat tertarik waktu Mas Sam bilang bahwa pada saat ayahnya Mas Sam menanamkan tentang betapa pentingnya untuk menghadapi persoalan ya. Jadi jangan lari-lari gitu kan. Sebetulnya kalau aku mengenal Mas Sam yang sekarang juga, Mas Sam nggak lari dari persoalan-persoalan gitu. Betul-betul ketika ada persoalan, you will face it gitu dengan segenap apa yang Mas Sam punya. Jadi segitu kuatnya tuh Mbak Ayu yang namanya value yang ditanamkan di dalam keluarga sebetulnya ya. Iya. Itu fondasi yang pertama sih. Makanya saya juga selalu berpikir gini, Mbak Lucy dan Mbak Ayu, sebetulnya dukungan itu
saya setuju dengan Mbak Lucy tadi bilang bahwa lu juga harus membuktikan. Mungkin ayah saya itu juga mendukung, tapi dia nggak mau gampang aja bilang, ya gue dukung lo ya. Kadang-kadang lo harus fight. Tapi masalahnya adalah, saya berharap ada, kalau kita bicara sekarang ini dalam skala kecil keluarga, saya berharap bahwa orang tua kita itu juga mendukung anaknya itu, apapun anaknya yang terjadi. Karena kita nggak bisa, kan kita datang dari dia gitu, jadi dia harus mendukung apa yang datang dari dia gitu, dan berasal dari dia. Jadi dan dukungan itu harus betul-betul direalisasikan gitu, jangan cuma dukung, tapi sebagai orang tua tuh harus mendukung. Kayak misal salah satu contoh, ayah saya dan ibu saya tidak pernah bilang gini, lo kenapa nggak bisa kayak Ayu? Lucy aja bisa, lo nggak bisa. Itu nggak mendukung, Kak. Jadi jangan sampai orang tua itu mulutnya kayak gitu, karena itu tidak mendukung. Lo hanya banding-bandingin ya, Mas ya? Iya gitu. Jadi lingkungan yang kayak gitu kan membuat orang jadi nggak percaya diri ya. Karena saya juga sebetulnya, iya betul. Jadi saya juga tumbuh dari sebagai seorang manusia yang nggak percaya diri sebetulnya, Mbak Lucy dan Mbak Ayu. Karena saya mendapatkan bulian dari sekolah, saya mendapatkan penghinaan secara intelektual dari kepala sekolah saya. Saya karena bodoh matematika, dia bilang saya adalah seperti ayam gak pakai otak gitu ya. Jadi aduh beneran deh, I like banget topik hari ini gitu. Karena betul-betul sebetulnya lingkungan itu baik tuh secara familial atau secara sosial berperan sangat penting dan besar. Jadi andilnya itu bukan cuma 2-3%, Kak. Dari 100% hidup lo mungkin andilnya tuh hampir 50% lebih dari lingkungan lo. Ya, besar sekali ya, Mas ya. Besar sekali. Yang menarik nih, Mas Sam, apa yang barusan Mas Sam sampaikan, bahwa kalau orang lihat kan sekarang gitu ya, Mas Samuel Mulia seorang jurnalis, terus udah gitu tulisan-tulisannya juga tajam dan mengena gitu. Sebagai penulis mode juga termasuk yang diperhitungkan begitu. Tapi siapa yang tahu kan, ternyata di balik itu saya pernah dibully loh. Saya nggak percaya diri loh. Bahkan orang tua saya juga nggak senantiasa, bukan tipe orang tua yang bilang, oh ya aku akan support semuanya. Nggak yang kayak gitu. Gitu modelnya bukan yang mudah, bukan yang mudah memberikan pujian, bukan yang tipikal orang tua zaman dulu kan gitu kan. Nggak gampang ngasih pujian. Benar kesel banget. Orang tua zaman dulu kan nggak gampang ngasih pujian, nggak gampang bilang oh bagus, great, bahkan cenderung sangat membanding-bandingkan gitu. Tapi yang kemudian menjadi titik balik dan bisa overcome dengan semua itu gitu, Mas Sam. Menghadapi, mengatasi semua itu, bulian dari kepala sekolah. Nggak kebayang, maksudnya gini, dibilang nggak bisa matematika, tapi finally masuknya ke kedokteran. Kalau di bayangan aku yang Mbak Lucy, anak kedokteran tuh pasti setidaknya sainsnya bagus gitu kan. Nah, overcome dengan itu semua tuh apa yang dilakukan? Mungkin ini bermanfaat juga buat viewers yang berada dalam kondisi yang kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh Mas Sam belakangan lalu. Kemudian bisa menggunakan strategi yang Mas Sam pakai saat itu untuk diterapkan bagi viewers. Gimana tuh, Mas Sam? Good question. Gini, saya boleh flashback sedikit tentang ayah saya ya. Jadi gini, ayah saya itu sebagai orang tua antara support dan tidak support. Kadang-kadang Mbak Ayu dan Mbak Lucy pernah ngebayang. Sekarang saya tanya aja deh. Suatu hari siang, saya dipegang tangan saya, kemudian diusir dari rumah itu, dan bapak saya bilang, kamu keluar dari rumah ini dan gak usah kembali lagi. Menurut kalian karena apa? Karena tidak bisa menjadi sesuatu yang diharapkan oleh orang tua. Jadi udah nggak tahu lagi mesti ngapain namanya anak ini. Gitu. Mbak Ayu, mau percaya nggak? Itu karena saya nggak mau berenang siang itu sama dia, coba. Oh, iya. Itu bagian dari yang tidak mendukung. Kemudian ini yang saya itu tolong tidak perlu diingat karena itu nggak penting. Yang penting itu adalah ini. Ini yang menjadi jawaban pertanyaan Mbak Ayu. Dia bilang begini. Udah kan biasa kalau orang udah marah, kemudian dia mulai mereda, kemudian mulai sadar bahwa apa yang dia lakukan itu terlalu kasar gitu ya. Terus kemudian dia bilang gini sama saya, keesokan hari. Saya malam itu tidur sama pembantu saya loh. Pembantu saya kan setia banget ya, 40 tahun kerja sama dia. Jadi malam itu, karena saya takut banget malam itu saya mau tidur di mana gitu ya. Dan kemudian saya tidur Mas Sam, sorry, itu umur berapa Mas Sam? Sorry ku jeda. Itu umur berapa?
SMP kelas 2 kalau nggak salah. Karena iya masih kecil. SMP apa SD ya? SMP apa SD? Karena pada akhirnya dari cerita ini semua saya menjadi wakilnya Bali untuk perenang untuk Pekan Olahraga Pelajar seluruh Indonesia. Gitu. Jadi dari itu yang membuat pertanyaan Mbak Ayu bisa saya jawab. Karena ayah saya menanamkan jadi gini, lingkungan yaitu ayah saya terutama yang familial dulu ya, yang sosial. Yang familial itu ayah saya itu aduh udah galaknya kayak sipir penjara, kikir setengah mati, tapi di other side dia bilang gini, "Lu kenapa nggak mau berenang sama aku?" Aku bilang, "Pi, olahraga itu kan nggak cuma berenang doang." "Oh ya benar, tapi gue bukan orang kaya yang bisa kasih lu stick golf dan lain sebagainya. Jadi kalau berenang itu, lu punya modal celana berenang, gue sewain. At that time harga kolam renang di Bali cuma 500 perak kali ya. Lu makan tuh air sampai lu bunting kenyang, itu nggak ada habis-habisnya. Lu bisa. Dah, itu yang dipertanyakan. Kedua, lu mau apa? Lu mau basket. Basket itu lu harus nelpon berapa orang tuh kalau main basket? 12 ya. Lu harus sewa lapangan sepak bola. Lu bisa ngumpulin 12 orang pada hari Selasa di jam 3. Belum tentu loh. Ya, lu mau apa lagi? Mau volley. Lu harus ngumpulin orang. Lu mau main sepak bola, lu mesti ngumpulin orang. Jadi sama dia diberikan logic. Jadi lu marah tuh nggak, lu boleh mengungkapkan pendapat lo, tapi gue juga punya pendapat. Dan kenapa saya kemudian mengikuti dia menjadi perenang? Karena oh ya benar juga ya, babi gue satu nggak punya uang. Iya, fakta berbicara dia memang bukan keluarga kaya. Yang kedua buat saya itu nggak penting. Yang penting yang kedua, iya benar ya. Kalau gue mau basket, kan gue mesti nelpon lo ya. Telepon Mbak Lucy, telepon Mbak Ayu, telepon berapa? Iya kalau Selasa jam 3 lo bisa. Kalau nggak bisa lo mesti. Jadi untuk mengumpulkan aja itu udah setengah mati. Repot. Gitu ya. Nah, dari jadi bapak saya itu selalu membuat logika memang bapak saya itu orang pinter banget, matematis banget. Jadi semua itu nggak percaya katanya Mbak Ayu tuh nggak ada katanya. Semua berdasarkan fakta dan matanya dia sendiri. So itu yang membuat saya ketika saya mengalami bully di sekolah seperti kepala sekolah saya membuli, dan karena saya seorang pria flamboyan saya juga dihina secara seksual dan segala macam. Tapi seksual itu bukan harassment tapi dibilang banci dan segala macam. Kemudian pada waktu itu saya belum bisa cope dengan problem itu. Saya baru belakangan bisa melakukan itu. Jadi lingkungan dan saya ingat kepada ayah saya, orang tuh boleh menghina lo, boleh discouraging lo, tapi yang mengencourage lo adalah diri lo sendiri. Oke, gini, lo bodoh matematika, tapi lo pintar nari bukan? Nah itu makanya sampai sekarang kenapa saya dianggap sebagai mulutnya nggak sekolahan dan ini karena saya berasa gini. Kenapa di sekolah selalu harus ada juara 1, 2, dan 3 dan selalu matematika, fisika dan kimia? Kan itu penghinaan terhadap orang yang nggak bisa fisika kimia dan mereka menganggap saya bodoh. Saya bodoh. Nah, secara sosial saya dianggap bodoh karena saya nggak bisa dapat juara 1, 2, 3. Di satu kelas yang 32 juara 32 adalah Samuel Mulia. Iya betul. Sampai pada suatu hari, sampai pada suatu hari Mbak Lucy sama Mbak Ayu, saya sampai tidak punya kepercayaan diri. Kalau saya itu punya cita, saya itu nggak pernah punya cita-cita karena saya takut sekali karena saya ini dianggap bodoh. Secara matematika saya memang nggak pinter angka. Terus kepala sekolah saya mengatakan bahwa saya itu bodoh seperti Emma. Saya jadi tumbuh dengan sesuatu yang nggak bisa pegang. Saya mau cita-cita jadi apa ya? Mau jadi insinyur dianggap bodoh, mau jadi dokter dianggap bodoh. Jadi saya nggak pernah punya cita. Itu yang salah satu contoh ketika kehidupan sosial begitu negatif dan tidak mendukung lo. Sementara masuk ke rumah bapak lo mendukung lo. Jadi itu konflik sebetulnya, Mbak. Kayak misalnya dia bilang, bapak saya tahu saya bodoh matematika, sangat bodoh bapak saya tahu. Tetapi dia tidak pernah menghinakan saya tentang itu, tapi lebih kepada mengajarkan seperti itu tadi. Jadi kalau kamu bisa bahasa Indonesia dengan baik, kamu bisa menari, kamu bisa bahasa Inggris dan olahraga, that will be fine. Cuman kan memang fakta kehidupan sosial dan kehidupan sekolah, juara 1 itu bukan juara sepak bola dan belajar bahasa Inggris kan, tetapi juara bahasa fisika. Jadi kemudian saya mulai belajar untuk selalu mencari, ketika lingkungan saya nggak baik, saya mencari sesuatu yang sesuatu yang baik dari lingkungan yang tidak baik itu, yaitu which is sebetulnya dari dalam saya. Sebab saya terus terang selama perjalanan hidup saya tidak bisa mencari yang baik dari luar. Karena dari luar itu bukan Anda, mereka tidak mendukung Anda 100%. Jadi yang mendukung diri, bahkan mungkin your parents dan your brother sister juga nggak support.
They support you because they love you, yes. Karena mungkin siblings, yes. Tetapi the only one yang bisa menyelamatkan hidup lo, yang bisa memberikan semangat ketika lingkungan lo tidak mendukung adalah diri lo sendiri. Gitu. Apa Mas Sam yang dari dalam diri itu apa? Kan tadi Mas Sam bilang selama ini mencari sesuatu yang ya, dukungan positif lebih kepada dukungan positif dari dalam, dari diri sendiri. Betul. Boleh kasih contoh nggak Mas Sam? Kayak misalnya gini, ketika bapak saya menghina saya gambar-gambar, bilang lo tuh ya gambar-gambar nggak ada kurang kerjaan. Pertamanya deg gitu ya. Gila ya, ini orang tua ini lihat anaknya pintar gambar kok malah nggak dukung gitu. Dan itu makin menyemangati saya untuk membuktikan, dan saya masuk final. Dan saya dari 6 nomor, kan ada juara 1, 2, 3 lomba, terus ada juara harapan 1, saya dapat juara harapan 3 kalau nggak salah. At least saya menang. Dari sebuah pulau dewata yang kecil, at that time back to sekian puluh tahun yang lalu, itu mungkin nggak dianggap orang gitu ya. Jadi saya membuktikan itu. Saya membuktikan itu. Jadi akhirnya bapak saya support saya. Jadi itu semua kan dari lo kan. Karena di luar nggak ada yang dukung lo. Orang yang luar juga, yang luar dari bapak saya aja bilang kamu nggak ada kurang kerjaan. Di luar secara sosial saya dianggap banci karena saya sebagai laki-laki ikutin lomba perancang mode. So kalau kamu menangisi tentang semua itu, kamu nggak akan maju. Jadi saya pada waktu, sebetulnya pada masa kecil saya itu saya juga nggak tahu kan yang namanya coach, training, terus motivate yourself itu nggak ada. Cuman saya berpikir kalau lo sudah nggak mentok ke kiri kanan, yang bisa selamatin lo kan memang pada akhirnya. Iya kan. Jadi kekuatan ya Mas Sam ya. Segala sesuatu yang di luar yang negatif itu bahkan jadi kekuatan Mas Sam untuk buktiin gitu ya. Betul, makanya kadang-kadang kamu harus berterima kasih sama dia seperti itu. Anda harus berterima kasih ketika orang menghina Anda. Anda harus berterima kasih ketika secara finansial Anda sampai minus. Karena di situ Anda akan mulai lihat kekuatan Anda, dan kemudian bagaimanapun manusia itu dia akan bangkit kok. Karena bagaimanapun yang nyelamatin lo adalah lo sendiri. Nggak ada kan ada yang orang cita-cita, apa cita-citanya Mas Sam? Aduh saya mau mati. Gak ada. Nggak ada yang punya cita-cita gitu. Jadi akhirnya lo akan fight for your own sake gitu ya. Ketika semua berjalan gitu. Kayak misalnya gini. Waktu saya sekolah, saya sudah bekerja di zaman mahasiswa. Waktu mahasiswa kedokteran asing semester tingkat 3 ya. Kalau nggak salah saya bekerja sebagai desainer di sebuah garment. Jadi saya punya uang waktu itu at that time, kalau nggak salah gaji saya 150.000 atau 250.000 ya. Back to sekian tahun yang lalu. Kemudian saya itu membelikan hasil jerih payah saya yang pertama, saya membelikan roti di Denpasar Baru. Itu ada toko roti enak banget, roti sobeknya, dan itu memang my dad's favorite bread gitu ya. Saya beliin dan kemudian saya menyerahkan ini ke ayah saya. Menurut Anda dia ngomong apa? Ini seru lagi nih. Coba saya bayangkan ya. Bilang apa ya? Apa ya? Duit dari mana gitu? Even not say thanks gitu. Atau dia kebalikannya, dia sangat terharu biru gitu dengan anaknya bawain roti sobek kesukaan dia. Dia, oh my boy gitu. Salah kayaknya, skenario-nya nggak gitu kayaknya. Yuk, gimana nih? Bapak Jonathan Mulia kayaknya ada plot twist nih. Bapak Jonathan Mulia itu jauh dari itu. Dia bilang gini, kamu itu seperti orang kaya aja. Beli-beli kayak gini, kenapa nggak disimpan aja buat ditabung? Gitu Kak. Jadi dia merasa bahwa gue ini adalah tidak mau menabung. Dia tidak bisa melihat appreciation anak terhadap bapaknya. Itu dia nggak bisa lihat. Mungkin itu nggak. Nah, saya mau mengatakan kepada orang tua dukungan, karena kan kita lagi bicara tentang lingkungan yang bisa mensupport, ya lingkungan yang membuat seorang manusia itu menjadi manusia yang kuat, manusia yang bisa mencapai cita-citanya dengan baik dan segala macam. Dan selalu mulai dari keluarga kecil, dari sebuah lingkungan kecil bernama keluarga. So please, saya merasa bahwa setiap kali orang tua, jangan pernah lu ngomong kayak gitu. Lu harus belajar jadi orang tua. Itu resiko lu menjadi punya anak. Ada harga yang lu harus bayar. Yaitu lu belajar banyak hal. Kalau lu nggak mau, lu nggak usah jadi orang tua atau nggak usah punya anak gitu. Itu yang saya dapat pelajari. Jadi karena, pada waktu karena kena ya Mas ya, hasilnya udah dirasain banget gitu ya, bahwa itu nggak enak buat anak-anak gitu kan. Bener, nggak enak buat kita karena kita merasa bahwa aduh kan lo bangga ya, mestinya gue udah bayangin dong ibu-ibu yang terhormat di zaman itu mahasiswa satu-satu yang kerja kali gue loh.
Dan gue itu kerja dan dapat uang 150.000. Kami datang dari keluarga yang tidak kaya tetapi sangat berkecukupan lah. Jadi sebetulnya saya nggak perlu kerja, tapi I love working dan doing something itu sehingga saya bisa. Harusnya bapak saya menghargai saya dong ya. Dari 3 anaknya orang udah bisa menghasilkan. Jadi saya secara profesional, saya mengatakan bahwa saya seorang profesional itu pada usia saya 18 tahun kali ya. Saya sudah menerima uang sebagai berdasar kompetensi saya gitu. Dan bapak saya mengatakan dengan gampang bahwa saya katanya kayak orang kaya nggak nabung. Iya. Itu tapi orang tua ya, bukan ngebelain orang tua nih Mas Sam, tapi sebetulnya kadang-kadang orang tua juga nggak ngerti gimana jadi orang tua, karena mereka tuh kan ya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya lagi gitu. Very true. Ya, dan zaman itu mungkin tidak seperti sekarang yang namanya seminar parenting, pendidikan parenting itu di mana-mana gitu. Jadi ya udahlah gitu apa yang. Tapi ujung-ujungnya kan sebetulnya niatnya baik untuk Mas Sam kan gitu kan. Cuma cara nyampeinnya yang betul. Enggak baik. Ya mungkin zaman itu belum ada Lucy Kusman dan Ayu Sutomo ya. Jadi nggak ada yang train, nggak ada yang coach lah, nggak ada yang coach tentang communication skill kan nggak ada. Iya. Jadi gitu. Jadi orang tua jadinya orang tua aja gitu ya. Aja gitu. Yang dianggap baik, yang dianggap bagus ya dia jalanin gitu betul, kan. Betul. Iya. Tapi maksudnya menarik loh bahwa dari situ kemudian Mas bisa mengambil sudut pandang bahwa nggak semuanya jelek loh, bahwa apa yang diajarkan oleh orang tua itu ada bagusnya buat gue, yang dalam artian bentuk jadi kuat, jadi kemudian nggak cengeng, jadi kemudian bertanggung jawab, itu kan adalah value-value yang akhirnya bisa diambil. Iya, betul. Diambil, betul. Betul. Yang namanya toxic parenting. Jadi isu tentang toxic parenting itu lagi cukup hangat gitu. Jadi anak-anak muda yang mendeklar bahwa mereka itu dididik oleh orang tua yang toksik gitu, yang aduh, kalau ada sebenarnya aku boleh jadi pembicara nggak? Soalnya bapak gue toksik banget. Iya. Tapi at the end kan sebetulnya balik yang tadi Mas Sam bilang, apapun yang terjadi di luar kita harus bisa untuk memaknainya dengan cara bahwa ini betul. Hidup gue gitu. Kalau hidup gue ya gue bertanggung jawab gitu. Betul. Kalau gue bertanggung jawab ya I have to do something. Dan aku suka banget tuh tadi, seperti biasa Mbak Ayu, Mas Sam banget, yang dia mengatakan bahwa kan nggak ada orang yang cita-citanya mati gitu kan. Yang pasti kan orang akan bangkit eventually gitu kan. Nah, pastinya makanya, iya, mau secepat apa dia bangkit itu sudah tergantung dari dia ya Mas Sam ya gitu. Betul. Very true. Karena kita kan nggak bisa terus ngomel tentang lingkungan kita. Saya nggak bisa menyesali bahwa saya punya ayah seperti bapak saya kan. Saya juga nggak pernah bisa menyesali kenapa kepala sekolah, seandainya saya jadi anaknya ini, seandainya nggak bisa juga. Seandainya gitu ya udah terima aja. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat gitu ya kan sebenarnya kalau orang begitu beruntung punya keluarga yang mendukung, lingkungan yang sangat luar biasa suportif, baik hati, membantu untuk meningkatkan kehidupan mereka, itu kan ya ideal lah ya. Betul. Sebetulnya kebanyakan kita nggak kayak gitu. Kita kecemplung di lingkungan yang ajaib-ajaib gitu kan. Bener banget. Dan jauh dari ideal sebetulnya kan. Betul. Nah, artinya ya kita harus pandai lah akhirnya memilih lingkungan kita seperti apa. Kalau memang lingkungannya nggak bagus ya kita harus cari lingkungan yang lain. Iya. Ya kalau buat saya tuh kita harus memilih sih. Memang saya di masa lalu saya nggak bisa memilih karena tingkat kedewasaan saya belum dan tingkat maturitas saya belum. Jadi saya ikut kemana-mana dan sebagainya, dan saya melakukan banyak hal-hal yang nggak perlu saya ceritakan ke sini. Jadi karena itu lingkungan yang buat saya itu sangat nggak bagus. Bahwa pada akhirnya di masa tua saya sekarang ini saya bisa bercerita, oh gila gue pernah kesana gila, iya. Tapi buat saya itu tidak membuat saya seperti sekarang ini. So saya nggak pernah mengatakan bahwa ketika saya, misalnya salah satu contoh, saya pernah melakukan hal yang nggak benar lah, katakan itu. Dan kemudian saya menjadi sekarang ini, itu bukan karena perbuatan saya nggak benar. Saya punya pengalaman itu, tapi bukan itu yang membuat saya sekarang ini menjadi orang baik. Karena buat saya negativity itu, semua perilaku-perilaku yang dulu negatif itu, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah, orang kan baru bilang gini ya, kalau kamu negatif kan kamu belajar sesuatu. Sehingga aku tuh nggak pernah belajar dari sebuah negativity sih. Saya tidak pernah belajar dari perselingkuhan saya. Saya tidak pernah belajar dari sebuah mulut saya nggak sekolahan ini gitu. Karena saya, ya kan gitu, maksud saya belajarnya bahwa memang harus, jadi gini, maksud saya gini,
kalau saya berselingkuh itu suatu hal yang nggak benar buat saya ya, itu tidak benar. Bahwa kalau sekarang ini saya mengerti bahwa perselingkuhan itu tidak benar bukan karena saya pernah berselingkuh loh. Iya. Bukan karena saya pernah mengalami berselingkuh itu nggak baik karena itu menyakitkan, enggak. Tapi karena kemudian ketika datang dari diri saya bahwa saya membersihkan diri saya, itu makanya Mbak Lucy, saya merasa bahwa sekarang ini salah satu supaya kita bisa clear tentang lingkungan kita, memang yang pertama awal tuh semua berasal dari kita. Lo mau merasa penuh nggak? Lo mau merasa bersih nggak? Lo mau merasa pikiran lo tuh sehat apa enggak? Sehingga ketika kamu memutuskan segala macam secara crystal clear, Anda bisa tahu ini baik dan ini tidak baik. Ini benar dan ini bukan yang tidak benar gitu. Jadi sekali lagi lingkungan itu sangat penting buat kita, karena itu seperti saya katakan 50% lebih dari itu. Tapi ketika lingkungan itu tidak mendukung, semua itu kembali lagi ke kita gitu. Iya. Dan gitu. Dan mungkin yang teman-teman yang lagi dengerin sekarang perlu juga menggarisbawahi nih, kalau menurut aku ya Mas Sam dan Ayu ya, bahwa kita itu sebetulnya juga merupakan magnet untuk lingkungan kita loh gitu. Ya kita siapa, kita akan menarik orang-orang yang mirip kayak kita gitu kan. Ya kan? Jadi ketika teman-teman ngerasa kok gue ada di lingkungan kayak gini sih, ini lingkungan gue nggak bener nih. Jangan-jangan teman-teman yang menarik orang-orang itu untuk datang gitu kepada teman-teman kan. Contoh lah kayak kita deh ya kan Mas Sam, kayak Mbak Ayu, Lucy, Mas Sam, itu teman orang-orang yang senang belajar, orang-orang yang senang untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Kita ketemunya orang-orang kayak gitu. Betul. Secara tidak sengaja kita menarik orang-orang yang sama. Betul, very true. Mbak Lucy, ada pertanyaan dari WA yang Mbak Lucy kasih ke saya adalah bagaimana sebetulnya Anda memilih. Sebetulnya saya nggak memilih sih. Jadi gini, ketika saya membenahi hidup saya, ketika saya mulai belajar untuk mengampuni, saya belajar untuk rendah hati. Karena saya ini orangnya iri hati dan tidak rendah hati. Jadi saya mulai belajar untuk tidak iri hati. Aduh, gue tuh kalau nggak sangat iri hati dan gue paling iri sama orang pandai. Gue nggak pernah iri sama orang kaya. Tapi gue iri hati, mulutnya nggak sekolahan, pendendam, luar biasa pendendamannya. Nah, kemudian saya membenahi diri karena saya merasa bahwa at the end of the day saya mau mati. Saya itu mau mati dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya pengen masuk surga. Saya percaya bahwa surga itu ada, ya. Itu untuk saya ya, karena ini kan ada tanya ke saya. Jadi untuk karena saya tahu bahwa itu ada dan saya mau masuk ke sana, saya mulai membenahi diri dan hidup saya. Dan luar biasanya Mbak Ayu dan Mbak Lucy, lingkungan itu kemudian berubah bukan karena saya mencari dan memilih, bukan karena saya nggak suka lagi sama Mbak Lucy dan lebih suka sama Ayu. No, itu automatically and genuinely badan saya itu bisa ke kiri dan nanti bertemulah dengan Mbak Ayu, dengan Lucy gitu. Jadi tapi apakah saya membenci si A, si B? No, itu mereka bukan sampah dan mereka bukan yang saya benci. Tapi memang pada akhirnya your soul menemukan menemukan tempatnya untuk bertumbuh gitu. Jadi makanya sebetulnya lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik bisa ditemukan kalau kamu mulai baik dari dirimu sendiri. Iya, setuju banget. Jadi nggak bisa gini. Misalnya gini, kita dalam pergaulan, Mbak Lucy baik, Mbak Ayu jahat. Jadi kita berbaur sama Mbak Lucy aja. Itu kamu buat. Tapi sementara lo sendiri juga nggak berbuat baik. Lo sendiri tidak sejahtera di batin lo. Aku tuh sekarang mulai belajar untuk mensejahterakan batinku, Mbak Ayu dan Mbak Lucy. Sehingga dengan kesejahteraan batinku itu, yang luar biasa dari kesejahteraan batin itu, Anda bisa lo, sumpah beneran, lo bisa lihat yang ini nggak bener. Itu otomatis saya bahkan jadi kayak mirip Senaya, gitu ya, Mas, lebih peka gitu. Iya gitu. Ya memang benar sih ya Mbak Yu ya. Pengalaman kita juga, siapa kita akhirnya akan menarik orang-orang yang mirip dengan kita gitu. Betul. Balik lagi kalau dari pengalaman aku Mas Sam gitu, sebetulnya bisa dua cara lah ya. Yang satu memang yang satu memang kita akan memperbaiki hidup kita dulu, itu penting banget teman-teman, supaya kita betul-betul tahu apa yang baik untuk kita dan nanti akan menarik orang-orang yang mirip dengan apa yang kita harapkan, seperti diri kita yang baru gitu kan. Makanya kalau dari obrolan aku sama Mbak Ayu,
bolak-balik kita nekenin ya yuk ya, betapa pentingnya ngerti sebetulnya tujuan Anda apa, Anda itu siapa sebenarnya, diri Anda, identitas Anda siapa sih sebetulnya gitu betul, kan. Betul, Value-value Anda seperti apa gitu. Nah itu ketika Anda tahu persis, ketika teman-teman tahu persis nih gitu, siapa teman-teman, apa tujuan teman-teman, value teman-teman apa, teman-teman jadi mulai bebenah tuh ke dalam tuh gitu. Nanti dengan tanpa disadari ya Mas Em ya, orang-orang yang mirip-mirip, yang mendukung, yang berada di energi seperti itu akan mendekat dan akhirnya bersama-sama dengan teman-teman untuk menjalani kehidupan yang value-nya mirip gitu kan. Betul, very true. Dan semakin dini kita tahu itu semakin baik ya Mbak Lucy. Maksudnya, jadi nyasarnya nggak lama-lama gitu. Kadang-kadang ada orang yang sampai nyasar itu lama banget gitu. Nyasar lama banget sampai nggak tahu gue sebenarnya mau jadi apa gitu, udah di sekian lama gitu baru kemudian nyasar. Ya harapannya kalau dia bisa cepet tahu tujuannya kan nyasarnya nggak lama gitu. Betul. Makanya kita bikin YouTube channel ini yuk ya kan. Iya betul. Ngingetin teman-teman penting untuk tahu sebenarnya lu tuh mau apa dalam hidup gitu kan. Kalau nggak nyasarnya kejauhan, kelamaan muter-muter. Iya benar-benar. Iya benar Mbak Lucy dan Mbak Ayu, saya juga merasa bahwa pendapat Anda benar banget. Jadi maksudnya semudah mungkin kalau bisa sebelia mungkin Anda udah bisa menemukan itu supaya nggak kayak saya tersesat tuh. Saya terus terang kalau saya mengatakan saya tidak baik 100%, tapi ketika saya menjadi lebih baik itu baru asing the last 3 years. Kalau saya sekarang 57 tahun, the last 3 years itu baru berapa umurnya? 54. Lu bayangin dong dari 0 sampai 54 tahun tuh saya nggak keluar. Dan saya baru menemukan kebayang bahwa orang selalu bilang perjalanan hidupmu menentukan. Kan kamu nggak bisa menentukan perjalanan hidupmu, kamu harus selesaikan. Kemudian dia bisa jadi ada orang menemukan tahun 37 lebih baik. Kemudian dia baru 49, dia baik. Fine, itu nggak apa-apa. Tapi kan kalau kamu belajar kan juga nggak ada salahnya kan ya. Lebih cepat, ngedesainnya lebih gampang Mas. Betul. Nggak selalu hanya harus bergantung kepada alam, kepada sebuah skenario perjalanan hidup. Tetapi juga bisa belajar sedini mungkin gitu. Iya kan jahit baju, bikin baju yang cakep, yang keren, yang betul-betul bagus untuk dilihat. Orang belajar sama orang nggak belajar kan beda ya Mas ya gitu kan. Nah pasti lebih bagus, lebih cepat jadinya orang yang memang belajar. Belajar, iya betul. Betul. Seru ya. Tapi memang teman-teman Mbak Ayu dan Mas Em, saya tuh selama ini kan jadi fansnya Mas Em karena suka sekali dengan tulisan Mas Em ya. Karena menurut saya, kalau tadi Mas Em bilang mulutnya nggak sekolahan, sebenarnya dengan mulut yang nggak sekolahan itu Mas Em banyak sekali nyentilin orang-orang, ya nggak sih Mbak Ayu? Iya benar. Jadi kita nih para pembaca merasa sangat tercolek, mendapatkan insight dengan cara yang unik gitu kan. Akhirnya kita banyak merenung loh setelah membaca tulisan-tulisan Mas Em itu. Bener juga nih Bapak satu ini. Thank you. Itu karena mulutnya nggak pernah perjalanan hidupnya. Karena gini ya, ketika mungkin karena kan saya kalau menulis tentang kejelekan saya sendiri ya, kalau di Kompas saya mendengar, jadi saya nggak menuduh kiri karena saya memang mengalami semua sih ya. Saya mengalami banyak kepahitan hidup, saya mengalami orang tua saya kawin 3 kali, saya mengalami yang namanya kematian, saya mengalami penolakan, saya mengalami pembulian. Saya mengalami banyak hal lah. Jadi sehingga saya merasa bahwa perjalanan hidup itu yang membuat saya bisa mungkin menyindir. Karena saya sebetulnya pada waktu saya menulis sindiran itu sebetulnya saya menyindir diri saya sendiri. Saya menyindir diri saya sendiri. Sebetulnya kan itu adalah peristiwa-peristiwa yang seharusnya saya nggak lakuin tapi saya lakuin. Gitu. Jadi sekarang ketika saya sudah sejahtera, saya bisa melihat itu sebagai sebuah sindiran untuk diri saya sendiri. Pada waktu dulu saya hidup dalam sindiran itu, gitu. Iya. Oke, menarik banget ya Mas Em. Tapi kita tadi banyak bahasnya tuh permasalahan soal keluarga. Dalam perjalanan yang panjang pada akhirnya kan ada bagian tuh teman-teman gitu kan. Adalah teman-teman yang pada akhirnya sangat baik sama kita gitu kan. Ada juga yang pada akhirnya cukup tahu aja deh kenal sama yang model kayak gini gitu kan. Betul. Nah kalau orang suka bilang pada akhirnya seleksi alam itu terjadi gitu. Katanya seleksi alam, yang baik ya udah, yang enggak ya enggak gitu. Tapi kalau dari Mas Em sendiri dalam pada akhirnya bisa memutuskan gitu. Kayak gue tahu nih teman-teman yang bisa diandalkan, gue bertemannya begini aja. Selain dari tadi hati kita kan menarik ke orang yang sefrekuensi gitu kan sama kita. Ada hal-hal lain nggak sih Mas Em yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman di sini?
gimana untuk dapat lingkungan yang baik pada akhirnya dan support itu gimana, Mas? Oke. Gini, kemarin saya sudah membahas ini di acara saya sendiri. Saya membagi 3 folder. Saya punya folder 3 folders of friendship gitu ya. Jadi pertemanan. Bukan best friend, tapi friendship pertemanan. Jadi yang folder pertama itu that a friend that I will keep for life. Gitu ya. Kemudian yang kedua hanya untuk cocok untuk ngupi-ngupi, nonton habis itu pulang. Yang ketiga yang betul-betul nggak usah disentuh. Jadi physical distancing yang folder ketiga itu. Yang udah physical distancing harus pakai masker, apalagi harus pakai sanitizer dan segala macam itu. Itu. Nah, kenapa sih ada orang kayak gitu ya? Ada. Jadi memang orang yang toxic sebetulnya kasihan loh Mbak Ayu. Saya juga yuk kapan-kapan kita buat seminar tentang nggak usah dikasih. Let us making a seminar yang tidak perlu memberi jalan keluar, tapi yang akhirnya jalan keluar itu ditemukan oleh mereka sendiri gitu. Jadi saya punya folder yang pertama itu adalah yang I Keep for Life. Nah itu biasanya yang I Keep for Life itu adalah yang selama sekian belasan tahun saya hitung bahwa mereka memang betul-betul seorang teman yang bisa saya keep for life. When I say keep for life itu bukan saya bergantung finansial dan non finansial ke mereka loh, sama sekali tidak. Namanya saya akan tetap membungkus itu sebagai pertemanan. Jadi tidak ada involve tentang hutang, tentang apa segala, tapi betul-betul hanya attitude dan perilaku yang betul-betul cocok sama saya. Dan mereka juga cocok sama kita. Yang kedua ini adalah memang betul-betul yang cuma untuk ketawa-ketawa terus dengerin kepo-kepo, ada cerita Pak Lucy sekarang pacaran sama siapa, Mbak Ayu sekarang itu yang cuma itu aja. Jadi pertemanan yang ghost gitu ya. Pertemanan itu karena saya biasanya mostly nggak akan pernah percaya sama orang-orang yang mulutnya nggak sekolahan itu. Yang mohon maaf kalau saya mengatakan itu karena saya pernah menjadi orang yang semacam itu gitu. You cannot believe people who love gossiping gitu ya. Jadi saya akan membuat itu hanya untuk meriahkan, memberi warna pada hari-hari saya yang sangat kusam. Seseruan aja gitu ya Mas ya. Dan terus kemudian folder yang ketiga tuh yang betul-betul udah selesai. Mereka bukan sampah. Folder ketiga itu bukan sampah. Saya tidak men-treat mereka sebagai sampah dan tidak pernah terlintas di dalam benak saya itu adalah mereka adalah sampah. Tapi memang itu lebih kepada pada akhirnya saya nggak cocok sama Lucy. Gitu. Jadi saya memang setelah dilihat itu emang nggak bisa lah. Jadi saya sebetulnya folder itu menyelamatkan saya. Menyelamatkan saya. Kenapa saya bisa mencapai cita-cita saya dan mendapatkan satisfaction dari apa yang saya kerjakan dalam hidup itu because I protect myself. Protection itu dalam bentuk folder itu gitu. Bukan karena saya membenci mereka, tapi itu protect. Dan memang ya udah kalau kayak gitu dengan demikian saya tapi juga harus mengakui bahwa saya bisa membuat folder ini ketika saya sendiri sudah sejahtera. Jadi terus terang mohon maaf kalau ini kelihatan klise dan bolak-balik, tapi memang pada akhirnya saya harus mengakui rahasia hidup saya sampai sekarang ini adalah memang semua tuh dari saya. Saya harus sejahtera dahulu. Saya bisa membuat 3 folder itu tidak berdasarkan kebencian, tidak berdasarkan kaya atau miskin, tidak berdasarkan pintar atau tidak berdasarkan bahwa dia anak pejabat apa enggak, sama sekali tidak. Itu berdasarkan dari kesejahteraan batin saya. Makanya saya selalu bilang sama semua orang, you have to love yourself. Self-love dan melahirkan kesejahteraan batin itu akan bisa memimpin lo ke semua arah hidup lo. Iya, benar gitu, sih, ya? benar sih. Jadi aku setuju banget sama Mas Sam dari sisi bahwa memang kita punya kontrol lah terhadap hidup kita gitu ya. Bukan gini, dalam hidup itu kan ada yang terjadi secara natural, tapi ada juga yang terjadi memang harus kita bikin gitu kan. Iya, betul. Jadi kayak tadi Mas Sam bikin folder-folder itu menurut aku sesuatu yang merupakan tanggung jawab dari diri Mas Sam untuk melindungi diri Mas Sam terhadap orang-orang yang memang nggak cocok. Iya. Dan sedikit nambahin sih sebetulnya setuju banget, bukan jahat orang itu kadang-kadang ya, tapi lebih nggak cocok aja. Iya betul, kan? Mereka tuh nggak jahat sih. Iya, makanya Lucy tuh bolak-balik yang ngingetin teman-teman di YouTube channel ini ya Mbak Yu ya. Penting banget teman-teman tahu persis teman-teman mau kemana, mau apa dalam hidup ini. Karena contoh ya analoginya, kalau mau pergi ke Timur Tengah, pakaian yang dibawa ya harus yang tipis-tipis mungkin kan, karena tempatnya panas. Atau pantai lah. Kalau orang mau pergi ke pantai, ya harus bawa pakaian yang sesuai dengan ke arah pantai kan, bajunya tipis, pakai celana pendek dan sebagainya. Kalau orang mau ke gunung ya bawa jaket. Jadi bukan berarti kalau kita pengen
pengen mencari maksudnya begini, bukan berarti kalau kita mau ke gunung lantas kita ketemu orang yang bawa baju tipis itu jahat, tapi memang nggak cocok aja dengan tujuan kita gitu loh, maksud aku. Iya kan? Iya, betul. Jadi teman-teman memang penting banget untuk tahu teman-teman tuh tujuannya apa dalam hidup ini, sehingga teman-teman bisa memilah atau membuat folder-folder gitu ya, yang mana yang cocok buat teman-teman seperti apa, yang akan menemani teman-teman dalam journey-nya teman-teman. Betul. Nah, kalau sharing pengalaman aku sebetulnya ada 3 hal yang bisa dilakukan sih teman-teman dalam hal lingkungan yang mendukung gitu ya, dalam relasinya kepada lingkungan yang mendukung. Pertama adalah menurut aku nggak ada salahnya juga akhirnya kita meng-create gitu. Kita yang menciptakan lingkungan itu gitu. Ya kalau akhirnya kita punya gini, contoh deh kita ketemu dengan teman-teman ya Mas Em ya, teman-teman yang sama nih, pembelajar, senang melihat sudut pandang yang berbeda, terus positif, orang-orang yang bagus gitu. Tapi kalau kita nggak lagi berada di situ, Mbok ya jangan nunggu, ciptain aja. Dulu Lucy sharing sedikit ya teman-teman. Dulu aku tuh kan kerja di perusahaan puluhan tahun ya, di belakang meja. Pada saat berhenti bekerja dan mau memulai sebuah usaha, itu aku nggak punya peta di kepalaku. Daripada kita nunggu gitu, oh iya mau ikut kepada lingkungan apa yang bisa mendukung saya ya aku ciptain aja. Waktu itu aku ciptain tuh komunitas-komunitas Mas, dari mulai komunitas teman-teman yang punya usaha, teman-teman yang para entrepreneur, teman-teman yang jadi leader-leader di perusahaan-perusahaan, itu kita ciptain aja komunitas itu. Dan ketika kita sudah ciptakan komunitas itu, maka akan ada orang-orang yang punya energi seperti itu yang ngumpul kan Mas. Nah kalau bicara soal magnetnya jadi lebih kencang tuh, itu akan menarik lebih banyak lagi orang-orang yang seperti itu. Nah, yang pertama ciptain aja. Yang kedua jangan lupa pada saat udah start untuk nyiptain, teman-teman harus nurture ya. Yang namanya lingkungan yang positif itu harus di nurture loh. Karena kita mudah sekali tergoda untuk kembali ke lingkungan kita yang negatif. Kita mudah sekali tergoda untuk akhirnya melakukan hal-hal yang negatif lagi. Karena hal yang positif kebanyakan tuh nggak nyaman dimulainya gitu. Kebanyakan orang lebih mudah tergoda sama hal yang negatif. Harus di nurture, harus kemudian di maintain. Dan yang paling penting yang ketiga adalah lingkungan itu harus sama-sama lift up ya, sama-sama mendukung dan mensupport gitu ya. Mendukung, mensupport, dan mengangkat satu sama lain. Jadi kayak Lucy ketemu Mbak Ayu, aku merasa sangat bahagia karena aku jadi banyak ngerti caranya untuk melihat dari sudut pandang psikologi. Dan Mbak Ayu juga membantu Lucy dalam berbagai macam hal, kayak nemenin aku di YouTube ini. Itu kan lift up nih gitu, mengangkat aku menjadi Lucy yang lebih baik. Ketemu Mas Sam gitu, diingetin soal berbagai macam hal yang aku nggak pernah kepikiran. Oh iya bener juga ya, nggak Mas Sam, kalau obrolan kita yang offline nih ya, banyak hal-hal yang Mas Sam tuh ngingetin aku, ternyata oh iya aku harus berubah seperti ini. Dan Mas Sam mengangkat aku ke diri aku yang lebih baik. Jadi menurut aku 3 hal itu penting ketika kita tahu bahwa lingkungan itu adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk kita mencapai tujuan kita. Maka ya lingkungan itu satu harus kita start lakukanlah, ciptakanlah kalau memang nggak ada. Tapi kalau udah ada ya itu yang harus di nurture gitu, harus dijaga baik-baik sama kita. Dan yang terakhir jangan lupa kita harus lift up lingkungan kita juga. Kita harus angkat teman-teman kita harus bantu, kita harus support teman-teman kita. And the other hand, mereka juga akan lakukan yang sama-sama kita. Jadi makin hari kita magnetnya makin kuat gitu. Kalau menurut aku seperti itu Mas Em. Mbak Ayu itulah pengalamanku. Very true. Iya. Enggak, tapi itu emang bener banget. Dan tapi balik lagi ke yang tadi, kalau kita mau menemukan lingkungan yang emang pas dengan kita, tahu dulu tujuan kita seperti apa, kita mau jadinya seperti apa, mau jadi yang bagaimana gitu, supaya kita juga bisa dapat support lingkungan yang tepat yang mendukung tujuan kita gitu. Mbak Lucy Kusman dan Bapak Samuel Mulya. Terima kasih loh Mas Sam, hari ini kita banyak sekali ngobrol tentang lingkungan. Dan aku mendapatkan banyak insight sih, teman-teman semua ya. Kalau teman-teman ngikutin dari awal tadi, satu yang betul-betul kena di aku adalah apapun lingkungan kita sebetulnya gimana kita sih ujung-ujungnya gitu. Kalau kata Mas Sam juga ya, gimana kita sih ujung-ujungnya gitu. Kita nggak bisa nyalain lingkungan kita. Mau bokap kita seperti apa, mau nyokap kita kayak apa, mau kakak adik kita kayak apa, mereka taunya begitu kok gitu. Mungkin bukan salah mereka juga, mereka lakukan itu. Nah terus kenapa jadi efek kita secara negatif? Kita lah yang ambil alih tanggung jawab ya nggak Mas Sam? Ya udah benahi aja diri kita supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik. Kemudian tadi juga yang menarik satu yang saya ingat betul dari obrolan dengan Mas Sam adalah eventually people will bounce back gitu ya.
pada akhirnya manusia tuh akan bangkit gitu. Nah, teman-teman perlu mengingat pada saat kita sekarang, mungkin teman-teman ada yang lagi terpuruk nih gitu. Dari ceritanya Mas Sam tadi dibully, tidak mendapat dukungan, bahkan dihina gitu. Mungkin teman-teman ada di situasi seperti itu. Nah, secepat apa teman-teman akan bangkit sebetulnya juga kembali kepada tanggung jawab teman-teman. Nggak bisa tunggu ya, Mas Sam. Cepat-cepat sadari apa yang harus dibenahi dari dalam diri kita. Karena once kita sudah membenahi diri kita sebetulnya, ya akhirnya kita akan menarik orang-orang yang juga baik, orang-orang yang seperti yang kita harapkan gitu kan. Iya, betul. Soalnya Lucy boleh saya tambahin, karena kalau kita kalau tidak memutuskan secepatnya, kita lama-lama jadi toksik sendiri kan. Dan kita menjadi jadi harusnya kan kamu harus menjadi agen perubahan, kamu menjadi agen penjual toksik. Menjadi toksin maksud saya. Jadi Anda dikenal sebagai orang yang toksik karena Anda sendiri tidak pernah mau berniat menyelamatkan diri gitu ya. Menurut saya pernah ngalamin itu sih Mbak Lucy. Waktu saya pernah jatuh cinta dan kemudian saya merasa ditipu dan saya mulai sakit hati gitu. Dan kesakitan hati itu saya lempar kemana-mana. Saya lempar ke banyak pertemanan saya, ke bisnis partner saya, ke anak buah saya dan segala macam. Tanpa sadar ya Mas ya? Tanpa sadar, dan itu setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat. Yang paling hancur dari semua itu di top of mind-nya orang-orang yang melihat kita adalah orang yang nggak benar. Padahal itu salah kita sendiri, bukan kalau sampai mereka berpikir demikian kan karena lu memang kamu lelet banget untuk membuat diri lu sembuh gitu. Iya. Kelamaan ya. Udah kronis ya Mas gitu. Kalau penyakit mah ya. Iya loh Mbak Lucy dan Mbak Ayu, yang saya boleh tambahin dikit, saya nggak ngerti kenapa ada orang tuh bercita-cita itu jadi sakit gitu. Iya, menikmati kesakitannya. Sometimes mereka menjual penderitaan mereka, dan kadang-kadang tuh gebleknya aku nggak tahu geblek apa enggak, ada orang yang mau membeli itu gitu. Iya. Gitu. Tapi buat saya adalah topik ini harusnya mengangkat semangat orang dengan catatan bahwa kita sendiri tuh memang harus gini. Saya cuma bilang gini, kalian kalau batuk pengen sembuh nggak? Pengen sembuh, terus apa yang harus lo lakuin dengan sembuh? Stop minum es, pergi ke dokter, makan apa, istirahat, dan sebagainya. Kalau lo memang pengen sembuh dari batuk. Iya, betul. Karena kalau kamu terus lama-lama batuk, kamu itu akan berembet kemana-mana di kesehatan lo. Itu sama, jadi kalau Anda tidak menolong diri Anda secepatnya, Anda akan menjadi penyakit buat diri Anda dan terutama buat orang lain. Makanya kan Mbak Lucy tadi bilang di awal-awal, jadi kita juga harus menjadi teman yang juga bisa very positif dan mengangkat lingkungan. Gimana mau mengangkat lingkungan? Orang lu ngangkat diri lu sendiri aja nggak bisa. benar ya. Iya kan? Iya. Jangan sampai teman-teman, jangan sampai kita nggak sadar tuh kayak Mas Sam tadi ya. Jangan sampai nggak sadar ternyata kita sendiri sudah membentuk diri kita menjadi toxic friend buat orang-orang gitu. Kita nggak sadar gitu. Itu kan nggak baik buat siapa-siapa gitu ya Mas Sam ya. Bayu, waktunya sudah habis, nggak berasa. Cepet banget ya. Iya, cepet banget ya. Kayaknya masih pengen ngobrol nih Mas Sam nih. Kayaknya bikin seminar itu tuh tentang toxic. Boleh. Lucu tuh. Yuk, bikinnya Mas yuk. Aku pengen sih seminar toxic yang orang friend, tua toxic parents. Mungkin parents kali ya, karena kalau friend itu kan di luar lingkungan ya Mbak Ayu, dan anak itu harus kuat dari dalam. Makanya kalau saya bilang ayah saya di tengah ayah saya itu hancur banget kayak gitu ya, tetapi ketika saya tidak mendapatkan cinta di luar, saya mendapatkan cinta di dalam rumah. Iya. Akhirnya despite bahwa ayah saya kawin 3 kali, mulutnya nggak sekolahan, pernah ngusir saya, tapi saya tahu bahwa dia menciptakan cinta di dalam rumah. Gitu. Itu yang harus Nah, kalau kamu orang yang toksik, bagaimana mau menciptakan dia pergi keluar? Ya, kalau di luar itu dia nggak dapat yang toksik. Iya. Dan orang luar itu bukan keluarga lo, bukan darah daging lo. Do they care about you? No, they don't. Iya. Gitu. Iya, emang tapi menarik kayak aku kalau ngelihat Mas Sam itu kayaknya artinya adalah urusan sama orang tua atau sama ayah itu udah beres ya. Artinya udah maaf yang besar. Mbak Ayu, pertanyaannya bagus banget. Aku memaafkan dia dulu. Akhirnya aku memaafkan dia pada sebelum 4 tahun terakhir sebelum dia mati. Saya memaafkan dia dan dia nggak tahu kenapa dia mulai mengerti tentang saya sih. Maksudnya gini, dia mengerti dari sejak lahir, tapi lebih kepada gini, misalnya gini, Pipi, aku ini masuk surga nggak Pi gitu.
Terus dia bisa diskusi, kalau gue sih kan gue mencintai lo ya, dan Tuhan juga mencintai lo gitu. Jadi gue yakin sebagai orang tua lo pasti masuk surga gitu. Dulu bilang aku mencintaimu, gak akan pernah. Jadi maksud saya gitu. Jadi memang pengampunan. Nah itu juga ya, mengampuni dan segala macam itu kan juga sumber dari toksik hidup kita. Sehingga ketika kita nggak mengampuni, kita juga nggak bisa ngampunin orang. Karena kita juga nggak mengampuni, kita penuh dengan sakit hati dan iri hati. Gini, pohon mangga, aku selalu bilang ini, pohon yang sehat dan itu buahnya sehat, bagus. Jadi kalau sampai pohon mangganya busuk, lo lihat aja pohonnya. Iya. Kalau buah mangganya busuk, lihat aja pohonnya. Pasti. Gitu. Sekarang saya tanya, apakah pohon mangga itu tidak kena hujan? Kena. Apakah dia tidak kena terik matahari? Kena. Apakah pikir ada uletnya? Ada. Dikencingin? Iya. Gitu segala macam. Ya kan? Jadi artinya problems akan datang ke pohon itu. Sama seperti datang ke dalam hidup kita. Tapi kenapa buahnya tetap manis? Karena dia memelihara, karena despite hujan dan panas, dikotorin, ada ulet, dibersihkan, dipupukin, disiramin misalnya gitu. Nah siapa yang menyirami dan pupuk? Kita lah. Iya, take care of ourselves gitu ya Mas ya. Betul. Sekarang kelihatannya seperti saya munafik banget karena ini ke sebuah training yang untuk menyemangati orang, terus kemudian saya menyemangati. Enggak sih, saya pernah mengalami itu semua gitu. Jadi saya pernah menjual menjual kesedihan saya kepada orang, dan ketika orang itu membeli, saya senang banget. Jadi ada orang yang membela kesedihan saya. Padahal this is so wrong. Ada masanya kamu tidak membela kesedihan orang lain dan teman-teman lo itu. Misalnya salah satu contoh, saya punya teman perempuan. Pada waktu saya jatuh cinta sama orang dan kemudian dia putusin saya dengan cara yang nggak benar. Dan sekali I was so down. Kemudian saya cerita, bla 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 bla. Apa yang menurut Anda dia katakan? Bilang, iya hidup tuh memang kayak gitu ya Mas. Hidup. Dan dia makin membuat saya tenggelam Kak. Nasihat, dia merasa mungkin empati dengan saya dengan perkataan itu, tapi saya keluar dari curhatan itu, kenapa gue rasa jadi semakin tenggelam ya dengan sarannya dia gitu. Nah tapi kan mungkin juga kenapa orang itu bisa menyarankan sesuatu yang menenggelamkan, karena dia sendiri sudah di dalam tenggelaman itu. Bisa jadi ya Mas ya. Mas saya belum kenal Ayu soalnya, tahu gitu. Kalau udah kenal Ayu larinya nyari Ayu deh ya nggak? Iya. Terima kasih. Thank you loh Mas Sam. Balik lagi kita nggak terasa sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol, dan rasanya sebetulnya banyak yang bisa diobrolin gitu. Mungkin di seri-seri lain kita bisa bahas ya Mas Sam ya, atau dengan cara yang berbeda lah kita bikin gitu kan. Boleh. Yuk kita buat. Iya. Nanti ini kan akan diedit kan, jadi aku bisa ngobrol, lanjutin aja daripada mati. Ya, atau Anda mau ngucapin selamat perpisahan dulu? Iya boleh. Soalnya. Iya. Kita tutup dulu ya Mas Sam ya. Oh Mbak Ayunya hilang. Kan kita tunggu Mbak Ayu. Kita bikin itu Mas mau nggak lu menghilangkan toksik dengan mengampuni, Jela, bisa juga dengan memaafkan gitu kan? Iya betul. Di webinar Zoom aja. Ayo bikinnya Mas ya. Nggak usah bayar, Lus. Yuk. Boleh. Ayo bikin. Dalam waktu dekat abis selesai, kamu selesai 19 itu bulan apa? Kelamaan kali kalau nungguin selesai ini. Nggak apa-apa, nggak usah nungguin selesai ya Mbak Yu ya. Bikin aja yuk. Bikin live Instagram lah, berdua nih Mbak Lucy sama Mas Sam. IG live, aku kan kemarin hari ini jam 9 juga ada IG live. Boleh apapun lah. Atau misalnya lebih baik gini kali yang Zoom. Karena kan kalau kayak gini jadi ada yang bisa tanya jawab kali ya Mbak Ayu. Soalnya kalau di IG live itu naik gitu ya. Kalau kecuali ada hostnya, kecuali ada moderatornya yang catat-catat gitu. Kalau Zoom kan dia bisa unmute terus dia ngomong sendiri, jadi kita nggak usah catat-catat lah. Ayo bikin yuk. Nanti kita rencanain ya. Boleh. Saya itu terus terang. Jadi topiknya apa? Toxic parent. Toxic parent aja kan. Kita tutup dulu ini. Iya lupa. Oh iya. Mas Dimas maaf ya. Mas Dimas selamat berjuang deh. Gue nggak ngerti motongnya nanti ya. Oke. Sekarang kita tutup. Ayo boleh mau nutup terus nanti gua. Oke. Tadi kan udah dirangkum sebetulnya sama Lucy ya. Ya, oke, langsung closing aja ya. Oke, dari apa yang disampaikan Mas Sam tadi luar biasa banget, menginspirasi banget kalau buat aku ya Mbak Lucy dan Mas Sam itu, apalagi cerita-cerita bahwa ya lingkungan yang seburuk itu gitu, bahkan semua yang mungkin buat sebagian orang itu sangat menjatuhkan atau apa, tapi bisa loh itu menjadi satu titik balik dan contohnya nyata. Mas Sam udah melakukan itu dan kalau Mas Sam bisa,
pastinya teman-teman juga insya Allah di luar sana yang sedang menyaksikan juga bisa untuk melakukan itu. Pilihannya tinggal kita mau atau enggak. Karena sebetulnya semuanya bergantung atau balik lagi ke kitanya kepingin atau enggak, mau atau enggak. Begitu Mbak Lucy. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Mas Sam, teman-teman. Semuanya juga, iya, semua teman-teman yang sudah mendengarkan channel ini terima kasih banyak. Semoga obrolan kita bisa menjadi cerminan lah buat teman-teman gitu ya untuk kemudian memodel, mencontoh apapun yang bisa dicontoh agar teman-teman bisa bertransformasi dengan mulus gitu. Karena kalau tadi ngingetin sedikit dari obrolan Mas Sam adalah tanggung jawabnya ada di kita gitu. Mau seberapa cepat kita akhirnya menjadi versi diri kita yang lebih baik sebetulnya ada di tangan kita gitu, teman-teman. Iya, betul. Jadi silahkan teman-teman mulai merenungkan, Cehela ya, apa sih yang teman-teman mau ubah dalam hidup teman-teman supaya teman-teman bisa mencapai versi diri teman-teman yang lebih baik. Dan kalau dilihat dari obrolan kita hari ini, kuncinya adalah mulai menyadari sebetulnya siapa diri teman-teman, apa yang ingin teman-teman capai, dan bagaimana teman-teman mau membentuk diri teman-teman ke masa depan teman-teman. Gitu ya teman-teman, kalau gitu kita tutup obrolan kita akan lanjutkan di episode berikutnya untuk membicarakan tentang proses transformasi kita lebih jauh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye. Bye.